Dan Pusat merupakan bagian tertinggi organisasi untuk menata kembali, mereorganisasi, juga kaderisasi organisasi, yaitu DPC PKB Kabupaten Karanganyar. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Target yang sudah bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Yang perlu kita tegaskan bahwa sebelum hari ini dilaksanakan, kebetulan saya dan Pak Rosid dipanggil oleh DPP. Tetapi jauh sebelum itu, 1 minggu sebelum itu saya juga dipanggil oleh Bu Suso untuk menyampaikan perspektif PKB di Kabupaten Karanganyar menuju pemilu 2024. Saya sudah memberikan penjelasan perspektif PKB di Kabupaten Karanganyar 2024 kepada DPP, dan kemudian ditindaklanjuti saya dan Pak Rosid dipanggil ke Semarang, dan partai ini ke depan harus lebih maju dan berkembang. Kita bersyukur bahwa di pemilu 2019 kita bisa memperoleh kenaikan suara dari 33.000 menjadi 53.000, dari 4 kursi menjadi 5 kursi. Yang sebelumnya tidak memperoleh DPR provinsi sudah memperoleh DPR provinsi. Yang sebelumnya tidak memperoleh DPR RI sekarang mempunyai DPR RI. Saya dan Pak Rosid dipanggil untuk bersama yang partai ini ke depan bisa untuk lebih baik. Target kita di 2024 cukup menantang, tidak berat, cukup menantang, dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Kita bersama-sama bahu-membahu piye carane target yang sudah ditetapkan DPP kepada kita tahun 2024 di semua pesta demokrasi itu bisa tercapai sesuai harapan kita semua. Yang bisa diajak berjuang teman-teman yang lain, saya juga biasa. Artinya apa? Mari kita bersatu bahu-membahu. Partai ini di 2024 harus lebih maju dan lebih bisa targetnya ini iso 5 kursi. Soalnya 10 Mas Ros itu sebagian jawab udah kok 5 kursi. Ku nek nganti keliru ya dipentungi ke wong loro. Untuk itu harapan saya ucap pada siang hari ini bisa berjalan baik dan lancar, dan semoga bisa menghasilkan nanti yang ditunjuk DPP menata pengurus ke depan juga harus lebih baik dan lebih solid. Itu harapan saya. Mungkin itu karena nanti saya masih menyampaikan LPG partai, jadi mungkin sambutan saya cukupkan. Sekali lagi, saya sebagai ketua DPC yang sudah 10 tahun memimpin DPC ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, terutama kepada caleg. Mbuh kuwi entuk swara 10, mbuh kuwi entuk swara 17, mbuh kuwi entuk swara 1000. Mereka mau dipajang, dipampang, dipoto, di kampanye partai. Saya secara pribadi
dan sebagai ketua partai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kader itu nek dijak berjuang saat pemilu jawabannya pun pulau tak dukung Kim Buri mawon. Nah maksudnya dukung Kim Buri ini piye? Amalah wujud. Untuk itu saya sekali lagi terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Apabila ada yang kurang berkenan, karena Pak Kamim waktu itu menyampaikan untuk menunjuk Ketua SC dan Ketua OC, saya diberikan kewenangan menunjuk Ketua SC dan Ketua OC apabila ada kekurangan menyiapkan hal dan sebagainya. Pada siang hari ini saya mewakili SC dan OC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu saya dipanggil oleh DPP dan DPD. Saya dimintai penjelasan untuk menggambarkan perspektif PKB di Karanganyar menghadapi 2024 itu bagaimana. Ya saya jelaskan panjang lebar. Terus 3 hari yang lalu saya setelah penjelasan itu, saya di saat penjelasan kan menyampaikan apa saja yang akan menjadi target, dan 3 hari yang lalu saya dipanggil. Dan saya dipanggil, saya dengan Pak Rosid, sekretaris saya. Di situ salah satunya dibicarakan target PKB di 2024. Satu, kalau targetnya PKB ditarget kembali di 2024, yang pertama harus ada regenerasi partai. Kalau tidak ada regenerasi partai, susah untuk berkembang. Maka karena saya sudah memimpin partai ini 10 tahun, maka harus ada yang meneruskan untuk estafet ini yang bisa juga melanjutkan kesulitan organisasi dan sukses di pilkada. Ya PKB sudah saatnya untuk ikut di konstelasi pilkada. Nyalon Ya kalau nyalon bupati atau tidak atau wakil bupati terserah DPP yang surat. Tetapi intinya adalah targetnya 7 kursi, meloloskan DPR provinsi, DPR RI, dan sukses di pilkada. Jadi kami berdua ada pembagian tugas masing-masing oleh DPP saya Pak Rosid terkait dengan organisasi. kalau melihat dari kesepakatan ini, berarti Pak Tony semacam memberikan angin untuk mungkin ketuanya bukan Pak Tony. Oh iya, harus bukan saya. Saya sudah jadi ketua 2 periode, masuk ketua saya tuh ya bosan. Harus ada organisasi, dan begitu juga bahasanya. Saya dulu mengkaji anak-anak muda, itu sekarang sudah harus juga ikut berpartisipasi, memberikan tenaga di partai. Seperti Opi lah, dari kecil ikut jurusan ini, sekarang juga harus di partai, udah jalan. Bukan kalau saya terus enggak jalan. Tidak mempunyai hak untuk memilih pendidikan, cuma kita ditareni ya. Dari beberapa nama yang salah satu. Iya, semua diusulkan, semua. Ya ada Mas Rosid, ada Pak Sartono, ada Dik Tiara, ada Opi, semua diusulkan. Lalu ekspektasi jenengan ada Pak Rosid. Harus itu kan biasanya boleh, main tulis boleh. Ini kan komunikasi ke atasnya sampai PKB itu sukses kayaknya. Ya. Jadi kelemahan ini gimana? Ya makanya saya pembagian tugas khusus DPP sudah memberikan tugas pembagian tugas antara saya dan Pak Rosid. Itu. Jadi ya saya urusannya dewi, Pak Rosid internal partai sendiri. Untuk memperoleh 7 kursi aja kan berat ya sih Pak? Ini kansnya. Ya kalau berat itu namanya target ya tetap menantang ya, tapi caranya harus kita berusaha. Dulu kan tidak ada yang mengira saya jadi ketua tahun 2011-2014 harus bisa 4 kursi, tidak ada yang mengira. PKB saja musak kursi. Termasuk karena Sulaman itu besok dipastikan Pak Tony figur kuat PKB lainnya.
dijatuhkan bupati mau wakil bupati siap. Saya pribadi saya sih tidak ada masalah. Karena nonton niatnya PKB kudu tarung gitu. Ya, Itu dari internal PKB. ya. Ya, sorry, Yun. Ini nanti